Shalom sahabat renungan ceria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Yang demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengutus engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Sahabat renungan ceria, tema kita saat ini adalah yakinlah kamu bisa. Dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan sebuah tugas, ya tugas itu berupa apapun lah, baik tugas pekerjaan kita, baik tugas-tugas sekolah, ataupun tugas-tugas kuliah. Intinya ketika kita mendapatkan sebuah tugas, pernahkah kita merasa bahwa aku merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu? Ya, mungkin karena kita menyadari bahwa kemampuan kita agaknya belum mencukupi untuk melaksanakan tugas itu, ataupun karena banyak hal lain yang menyelimuti kita sehingga kita merasa tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, melihat kenyataan ini, maka kemudian bagaimana kita menyikapi hal itu? Dan kita bersama akan belajar dari kisah tentang bagaimana Saul diurapi menjadi raja. Dalam kisah tersebut, Allah bernubuat terlebih dahulu kepada Samuel bahwa akan ada seorang pemuda yang menemuinya. Nah, di sisi lain, ketika Samuel akan ditemui oleh Saul, dalam hal ini Saul ingin bertemu Samuel ini berbeda halnya. Ia ingin bertemu Samuel karena setelah berdiskusi dengan seorang bujang, atau bujang itu pada masa itu dapat dikatakan juga sebagai abdi atau hamba. Ketika mereka ingin mencari keledainya, dalam diskusi itu mereka sepakat bahwa ingin menemui seorang pelihat. Nah, pelihat di sini adalah Nabi Samuel. Nah, singkat cerita, ketika mereka bertemu dengan Samuel, disinilah Samuel menyampaikan pesan Allah yang telah disampaikan kepadanya bahwa Saul akan dipilih Allah untuk memimpin umatnya. Nah, di sini Saul pun merasa tidak mampu dan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin atas umat Allah. Kenapa demikian? Karena Saul adalah dari bangsa Binyamin, suku Binyamin, yang ketika itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa di saat Samuel mengungkapkan itu kepada Saul, disinilah Saul merasakan bahwa ia merasa tidak layak untuk memimpin umat Allah. Di situ dapat dikatakan keminderan Saul itu dapat kita lihat di dalam ayat 21.
bahwa Saul itu berasal dari suku Benyamin, yang ketika itu adalah suku yang paling kecil, bahkan ia berasal dari kaum yang paling hina. Akan tetapi dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa pilihan Allah itu tidak bisa diubah, dan Allah berkenan kepada umatnya, yaitu Saul, untuk menjadi raja. Melihat kisah ini, ada beberapa hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Yang pertama itu terkait bahwa pilihan Allah itu tidak bisa ditolak. Sebagaimana Saul merasa tidak mampu, akan tetapi Allah sudah memilihnya. Dan pilihan itu ditandai dengan Tuhan sendirilah yang mengurapi Saul melalui Nabi Samuel, dan disitulah Allah telah mengutus Saul untuk memimpin umatnya. Nah, hal yang menarik kedua adalah tentang bahwa Roh Tuhanlah yang akan memampukan setiap orang yang dipilihnya. Roh Allah inilah yang menolong Saul untuk berhikmat dan mampu memimpin umat Allah. Kita dapat melihatnya di dalam ayat ke-6 dan ke-7, bahwa Roh Allah yang akan memimpin orang yang telah Allah pilih. Belajar dari kisah Saul ini, maka ketika kita melaksanakan tugas kesaksian kita, baik itu melalui pekerjaan kita, tugas sekolah, tugas kuliah, atau bahkan beban kehidupan, di mana itu semua dipakai Allah untuk menyatakan karyanya dan menjadi sarana kesaksian kita. Dan saat kita mencoba untuk menghadapi semua tugas itu, mungkin terkadang disinilah kita merasakan tidak mampu. Akan tetapi di sini kita kembali diingatkan bahwa Allah telah mengurapi kita, dan tentu melalui Roh Kuduslah kita akan mampu untuk melewati setiap beban tugas tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Tetaplah yakin bahwa kita bisa. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai setiap karya dan tugas kita. Amin.